Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita telah diberikan kesehatan. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Santi Septiani dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Yang pertama ada pengertian tauhid. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf ha ditasjid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Syarat salat satil usul 39. Dari makna ini, sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia. Bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang saleh, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun, seorang yang bertauhid hanya menjadi Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja. Yang kedua, makna kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya dalam kehidupan. Kalimat la ilaha illallah merupakan pondasi agama Islam. Kalimat ini pula bersama dengan kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah merupakan rukun yang pertama dari kelima rukun Islam. Kalimat yang agung ini tidak akan bermanfaat bagi si pengucapnya dan tidak akan mengeluarkan si pengucapnya dari wilayah kesyirikan jika ia tidak memahami maknanya, tidak mengamalkannya, dan tidak membenarkannya. Maka kalimat ini tidak bermanfaat sedikitpun bagi mereka dan tidaklah mereka teranggap sebagai kaum muslimin dengan semata telah mengucapkannya karena mereka sendiri membatalkan kalimat tauhid ini dengan perkataan, perbuatan, dan akidah mereka. Patuh pada konsekuensi yang dikandung oleh makna kalimat tauhid, yaitu dengan hanya menyembah Allah semata, mematuhi syariatnya, mengimani dan meyakini bahwa syariatnya adalah benar. Menerima kandungan makna kalimat tauhid yaitu dengan menerima bahwa ia harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Dia. Kufur terhadap semua yang disembah selain Allah. Maknanya, ia harus melepaskan dirinya dari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah dan meyakini bahwa peribadahan tersebut batil. Maka, wajiblah atas setiap muslim untuk mewujudkan kalimat tauhid dengan memperhatikan syarat-syaratnya. Yang ketiga, tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Poin pertama, ada pentingnya mempelajari tauhid. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung
kedudukannya. Setiap muslim wajib mempelajari, mengetahui, dan memahami ilmu tersebut karena merupakan ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, dan hak-haknya atas hambanya. Sai Ushulil Imran 4. Poin yang kedua, urgensi tauhid dalam kehidupan muslim. Urgensi tauhid dalam kehidupan muslim sangat besar pengaruhnya, sebagai dasar utama yang dibangun di atasnya seluruh ajaran Islam. Poin yang ketiga, bahaya akibat jahil terhadap ilmu tauhid. Orang yang tidak mengenal penciptanya, seperti orang yang buta di dunia ini, ia tidak tahu mengapa ia diciptakan atau apa hikmah atau tujuan keberadaannya di atas bumi ini. Siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, maka ia ditipu oleh dunia. Ia dijadikan semua cita-cita dan ambisinya. Poin yang keempat, pengaruh ilmu tauhid dalam kehidupan. Orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya pasti tahu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya, sehingga ia berada di atas jalan yang lurus. Ia mengetahui dari mana awal dan kemana akhir hidupnya, jauh dari kebutaan dan kesesatan. Tauhid menjadikan hati-hati manusia bersatu dengan Rob yang satu kitab, satu risalah, dan satu kiblat, dan iman juga menjadikan manusia saling mencintai dan bersaudara. Bila iman telah menyebar luas di masyarakat, maka pastilah akan membuahkan amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuka berbagai pintu kebaikan dan mendatangkan pertolongan Allah dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Poin yang keempat, jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bertauhid. Bagi orang-orang yang termasuk ahli ibadah tauhid, Allah janjikan banyak sekali kebahagiaan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Itu semua hanya khusus diberikan bagi ahli tauhid. Yang pertama, ahli tauhid akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Yang kedua, ahli tauhid dijamin masuk surga. Yang ketiga, ahli tauhid diharamkan dari neraka. Yang keempat, ahli tauhid diampuni dosa-dosanya. Dan yang kelima, jaminan bagi masyarakat yang bertauhid. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.